Shalom Community Harvest Church, ada sukacita hari ini, amin. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Lagi, amin. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu yang berikutnya. 1, 2, 3, go. Karena kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita, amin. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia.
Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun waktu kami terbatas Tuhan, tempat kami terbatas, ruangan kami terbatas, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah, hadirat Allah itu ada dimanapun kami berada. Dan percaya Tuhan bahwa hari ini akan ada terobosan terbaru di dalam hidup kami. Biarlah setiap firman, setiap benih-benih yang Tuhan boleh taburkan melalui hambanya, itu boleh menjadi benih-benih yang ditanam di tanah yang subur dan boleh berbuah pada musimnya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Community Harvest Church, kami percaya Tuhan, gak lama lagi kami boleh berkumpul Tuhan di suatu tempat untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga lebih lagi Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan semakin tinggi dan semakin tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Nah, sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Lukas 11 ayat 11-13. Lukas 11, bahwa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kenapa sih kita sebagai orang Kristen itu harus belajar untuk memberikan yang terbaik, baik itu ke Tuhan ataupun ke sesama kita manusia? Jawabannya adalah karena Allah kita sendiri adalah Allah yang suka memberi. Allah kita adalah Allah yang murah hati dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yaitu kita. Seperti contohnya ya, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya Yesus bisa menyelamatkan manusia. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah kita itu selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Oleh karena itulah kita sebagai anak-anaknya juga harus bisa belajar dari Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang kita punya, baik itu ke Tuhan ataupun sesama kita manusia. Dengan belajar memberi itu artinya kita belajar untuk bersikap seperti Tuhan, dan kita juga belajar untuk memuliakan namanya melalui tingkah laku dan kehidupan kita. Jadi ayo sama-sama kita belajar dari Tuhan kita, ayo sama-sama kita belajar untuk bersikap murah hati, baik itu ke Tuhan ataupun ke sesama kita. Kalau ada yang membutuhkan, ya ayo sama-sama kita bantu, kayak gitu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, mari Engkau yang berkati. Kiranya Tuhan, apa yang kami punya ini boleh memuliakan nama-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk bisa belajar dari Engkau, ajar kami untuk bisa memiliki hati dan sikap yang murah hati yang mau membantu sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan,
bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Tujuan Tuhan untuk kita adalah untuk menjadi serupa Kristus. Tujuan hidup kita bukan hanyalah untuk mencari uang. Tujuan hidup kita bukanlah hanya untuk menjadi bahagia atau mempunyai pasangan hidup atau memiliki kesuksesan dan ketenaran. Tujuan hidup kita adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah tujuan hidup untuk setiap orang Kristen yang ada di dalam pikiran Allah. Tetapi, saudara-saudara, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, itu bukanlah hanyalah terjadi karena sebagai sebuah kebetulan. Bukanlah kita jalan terus mendadak tersandung, terus kita jatuh, terus kita mendadak menjadi serupa Kristus. Tidak seperti itu. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita harus dengan sengaja, dengan intentional untuk berusaha untuk menjadi lebih rohani, dengan semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Dan karena menjadi serupa dengan Kristus itu bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Apakah musuh dari kehidupan kerohanian kita? Satu musuh yang besar dalam kehidupan rohani kita adalah kesibukan. Dan ini adalah sebuah musuh apabila kesibukan kita menghalangi kita untuk mencari Allah. Adrian Rogers berkata bahwa jika setan tidak bisa membuat engkau jahat, ia akan membuat engkau sibuk. Mungkin banyak dari kita adalah sama seperti saya. Engkau adalah orang yang sibuk. Engkau adalah orang yang suka bekerja keras. Jadi dari pagi, siang, sore, waktu Anda ke kantor, Anda bekerja dengan serius, memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Karena Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi terang dunia. Maka engkau bekerja dengan keras. Dan sesudah engkau bekerja, sore hari engkau mungkin pergi persekutuan. Engkau pergi untuk mengunjungi jemaat-jemaat. Atau engkau pergi untuk melayani di Komsel. Atau melayani Tuhan. Dan setelah engkau melayani, engkau pun pulang ke rumah untuk meluangkan waktu dengan anak-anak, dengan istri. Karena kenapa? Keluarga adalah penting. Engkau meluangkan waktu dengan keluarga, meluangkan waktu dengan istri. Seluruh seharian ini sibuk dengan banyak kesibukan. Dan engkau kelelahan. Engkau kelelahan untuk tidak ada lagi waktu untuk mencari wajah Tuhan. Dan kesibukan itu sudah mencuri perhatian kita untuk meluangkan waktu dengan Tuhan. Mungkin banyak dari kita seperti itu. Kemudian setelah kita meluangkan waktu dengan keluarga kita pada malam hari, kita ada sedikit waktu luang untuk diri kita sendiri. Kita merasa, ayo saya ini capek, saya ini lelah, saya perlu refreshing. Jadi apa yang kita lakukan? Kita refreshing dengan membuka HP kita. HP kita adalah menjadi sumber peristirahatan kita, sumber kita mendapatkan refreshing. Jadi kita scrolling sosial media, kita lihat YouTube, kita lihat Netflix, kita melihat TikTok, segala macam. Jadi sesudah kita melihat hal-hal itu, kita menjadi semakin lelah, mata kita lelah, bahu kita lelah, leher kita lelah, kita pengen tidur. Jadi sesudah seharian sibuk, tidak ada waktu untuk mencari wajah Tuhan secara pribadi. Dan inilah sebabnya bahwa setan itu mau kita menjadi sibuk. Dan bahayanya adalah saat kita berpikir bahwa kita melakukan seluruh kesibukan ini untuk Tuhan, untuk menjadi terang buat Tuhan di dalam tempat kerja kita, untuk menjadi terang dalam pelayanan kita, dan untuk membantu orang lain, dan juga untuk mengurusi keluarga kita. Tapi kita lupa satu hal, bahwa kita tidak meluangkan waktu dengan Tuhan. Apabila kita tidak meluangkan waktu dengan Tuhan, banyak hal-hal yang kita lakukan tidak berasal dari Dia. Dan bahkan di mata Dia tidak berarti apa-apa. Inilah bahaya kesibukan. Kesibukan bisa mencuri hidup kita untuk bisa menjadi sesungguhnya melakukan hal-hal yang berarti untuk Tuhan. Tapi mungkin ada juga saudara-saudara yang tidak sibuk dari luaran. Mungkin saudara sedang dalam mengalami satu proses di mana engkau sedang mencari pekerjaan. Lagi mencari pekerjaan atau dalam masa transisi, lagi liburan kuliah atau menunggu kuliah mulai, atau lagi bersekolah tapi sekolah tidak terlalu sibuk. Kelihatannya Anda tidak sibuk. Tetapi waktu saudara ini tidak sibuk, apakah saudara tetap menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting? Seperti yang tadi saya katakan, meluangkan banyak sekali waktu untuk nonton film, nonton drama, main video game,
seharian sampai waktu kita menutup mata kita, berbaring di ranjang, apa yang kita lihat di mata kita, di dalam imajinasi kita adalah game-game yang kita mainkan. Karena sudah terlalu sering melihatnya. Jadi meskipun saudara tidak sibuk di luaran, tetapi pikiran saudara ini sibuk, penuh dengan kesibukan. Dan hal ini juga bisa melakukan suatu hal yang buruk terhadap hati kita, yaitu mengeraskan hati kita untuk menerima Tuhan. Jadi saudara-saudara, apabila hati kita ini sibuk, apabila diri kita ini sibuk, kita tidak ada waktu untuk memperlambat diri, kita akan mengalami kesulitan untuk berbicara dengan Tuhan, untuk menerima dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus kita berkata kepada kita bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah datang ke dunia ini untuk menjadi panutan kita, untuk menjadi contoh buat kita. Dan Tuhan Yesus ini adalah suatu contoh yang baik, dan Dia menunjukkan bagaimana Dia mengatasi kesibukan-kesibukan dalam hidupnya. Apakah Tuhan Yesus itu orang yang sangat sibuk? Mari kita lihat di Markus pasal 1 ayat 32. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Markus 1 ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kita sudah membaca banyak sekali ayat-ayat, dan kita melihat di dalam ayat-ayat ini, pagi hari tersebut bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang, siang Dia sudah menyembuhkan orang, dan pada saat malam hari sudah menjelang malam, banyak sekali orang datang berkerumun untuk meminta Yesus menyembuhkan mereka juga. Bahkan Yesus sangat sibuk, dan kemudian setelah Dia selesai malam tersebut untuk menyembuhkan orang-orang, apa yang terjadi? Pada pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Dia pergi berdoa meskipun hari sebelumnya sangat sibuk, hari sebelumnya melakukan banyak pelayanan. Tetapi pagi-pagi benar, dia bangun dan dia pergi untuk ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dan bahkan saat dia berdoa, murid-muridnya datang dan mengejar dia. Simon dan kawan-kawannya menanyakan, "Semua orang mencari Engkau. Semua orang mencari Engkau." Yesus sudah menjadi sangat terkenal sekarang. Banyak orang yang mau Dia untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Tetapi Yesus tetap berfokus, dan Dia ini sangat sibuk. Dia menjawab, Dia akan pergi ke tempat lain, Dia akan pergi dari kota ke kota, Dia akan memberitakan Injil, Dia berbicara pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dari rumah ke rumah ibadat. Dan Dia juga mengusir setan-setan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus kita ini adalah Tuhan yang sangat sibuk. Malam Dia menyembuhkan orang, kemudian Dia pergi ke berbagai daerah, ke berbagai kota-kota di seluruh Galilea. Tapi kemudian di tengah-tengah kesibukannya, Dia tetap meluangkan waktu untuk pagi-pagi bangun pada waktu hari masih gelap, untuk pergi ke tempat yang sunyi, dan Dia berdoa di sana. Jadi hal ini, saudara-saudara, bukanlah hanya terjadi sekali atau dua kali di dalam Alkitab. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa seringkali Tuhan Yesus pergi untuk meluangkan waktu, untuk berdiam dan menyendiri. Yesus meluangkan waktu untuk melakukan silence and solitude, atau berdiam dan menyendiri. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk bisa mendengarkan dari Tuhan. Dan ini adalah suatu pola yang berulang-ulang di dalam Alkitab. Setelah Dia mengutus 12 muridnya, dan 12 muridnya telah kembali, Dia pergi untuk ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Setelah Dia memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia pergi ke berbagai tempat, ada pergi ke padang gurun, ada yang pergi ke puncak gunung, ada yang pergi ke taman untuk berdoa. Dia selalu pergi ke tempat sunyi untuk mencari waktu untuk berdoa. Sebab di sanalah pada saat Dia pergi ke tempat yang sunyi, pada saat Dia berdiam, pada saat Dia menyendiri, Dia menerima dari Bapa,
dia menerima dari Bapaknya. Oleh karena itu di saat itulah pelayanannya terbentuk. Jadi apabila Tuhan Yesus pergi untuk meluangkan waktu di tengah-tengah seluruh kesibukannya untuk berdiam dan menyendiri, untuk silence dan solitude, kita juga perlu mengikuti pola yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah orang yang terburu-buru. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai hasil-hasil yang kelihatannya banyak dari kita ingin capai. Dia tidak mencari kesuksesan dalam pelayanan, tapi dia itu tidak terburu-buru. Dia menunggu 30 tahun sebelum dia memulai pelayanannya. Dan dia juga menunggu setelah dia diurapi Roh Kudus, setelah Roh Kudus memenuhi dia pergi ke 40 hari ke padang gurun untuk dicobai oleh setan. Dia juga didorong oleh saudara-saudara kandungnya. Dia bilang, ayo karena kalau engkau ini adalah benar-benar Mesias, promosikan dirimu dong. Tunjukkan ke semua orang siapa dirimu, tunjukkan apa yang engkau bisa. Tapi dia tidak mau didorong oleh saudara-saudaranya untuk melakukan apa yang bukan waktunya. Dia juga tidak terburu-buru waktu menyembuhkan putri Yairus yang sudah hampir meninggal. Meskipun situasi sangat kritis, semua orang tegang. Bahkan Yairus sendiri juga tegang. Apabila putrimu itu sakit, sudah hampir meninggal, engkau pasti tegang. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Dia bisa berhenti dan menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Kemudian dia lanjutkan. Kemudian dia juga tidak terburu-buru dalam waktu mau membangkitkan teman baiknya Lazarus. Kadang apabila teman baik kita sedang kesusahan, sedang kesulitan, kita mau buru-buru cepat membantu teman kita yang lagi kesulitan itu. Tetapi Tuhan Yesus kita, dia tetap mendengarkan dari Bapa yang di surga. Meskipun Lazarus adalah teman baiknya, orang yang dikasihinya, tetapi dia tetap mendengarkan dari Tuhan. Apa waktu yang tepat? Dia tunggu 4 hari karena itu adalah waktu yang tepat. Dan dia tidak buru-buru untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan Tuhan kita juga tidak buru-buru untuk menyucikan bait Allah. Pada saat pada hari-hari terakhirnya sebelum dia mati di kayu salib, dia pergi ke Yerusalem, dia melihat di tempat-tempat di bait Allah itu ada banyak orang penukar-penukar uang yang mengotori bait Allah menjadi tempat berdagang. Tapi dia meskipun hatinya berduka, meskipun dia marah, dia tidak langsung membalikan meja-meja mereka. Tetapi dia pulang dulu ke Betani, meluangkan waktu dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Dan hari berikutnya dia memenuhi profesi, memenuhi nubuatan bahwa dia akan menyucikan bait Allah. Oleh karena itu Tuhan kita bukanlah Tuhan yang impulsif, bukan Tuhan yang bertindak sembarangan berdasarkan emosi. Dia tidak didorong, dia tidak ditarik, dan dia tidak buru-buru melakukan sesuatu. Dia tidak stres atau tidak dikejar orang lain. Murid-muridnya meminta dia untuk melakukan sesuatu, atau orang-orang di sekitarnya meminta dia melakukan sesuatu, tapi dia tetap tenang. Dia mengikuti waktu Tuhan. Karena kenapa? Karena dia meluangkan waktu untuk berdiam dan menyendiri. Kadang kita hidup di dalam dunia di mana kita itu terburu-buru. Kita mau tetap maju, kita mau lebih cepat lagi berhasil. Kita mau sukses dengan segera. Kita hidup di zaman instan. Kita tidak mau menunggu. Kalau loadingnya lama, kita jadi nggak sabaran ya. Tapi kita mau cepat. Tapi Tuhan kita bukanlah seperti itu. Tuhan kita meluangkan waktu. Dan apa yang paling penting untuk dia adalah meluangkan waktu untuk mendengarkan dari Tuhan. Meluangkan waktu untuk berdiam di tempat yang sunyi, di silent and solitude. Jadi pada masa-masa di tempat yang silence and solitude ini, dia menerima dari Tuhan. Dia mendapatkan dari Tuhan. Dan teman-teman, apabila kita mau seperti Kristus, apabila kita mau serupa dengan Kristus, apabila kita mau mendapatkan karakter Kristus terbangun dalam kita, dan buah-buah Roh Kudus terbangun dalam kita, kita perlu belajar seperti Yesus, di mana dia tidak terburu-buru untuk mencapai sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Tapi dia meluangkan waktu untuk berdiam di depan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan. Dan bahkan saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus kita meninggal, tidak semua orang di Israel sudah mendengarkan Injil. Tidak semua orang di Israel itu sudah disembuhkan. Bahkan seolah-olah Tuhan Yesus itu banyak hal yang ditinggalkan, tidak diselesaikan. Mengapa? Karena dia meluangkan waktu untuk mendengar dan berdoa kepada Tuhan. Dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan semua hal. Agak berbeda dengan diri kita. Kita mau semuanya beres. Kita mau semuanya selesai. Kita mau melakukan semuanya. Tapi Tuhan Yesus kita bukan seperti itu. Dia dengan sengaja menyediakan waktu untuk diam di depan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan. Dia meluangkan waktu untuk melakukan silent and solitude. Dan ini adalah sangat penting saudara-saudara, karena saat kita melakukan silent dan solitude, pribadi kita terbentuk.
Diri kita terbentuk oleh Tuhan. Jadi kita bisa menerima dari Tuhan, kita bisa mendengarkan dari Tuhan. Jadi ada waktunya di mana kita bisa berdoa dengan lantang, dengan keras. Ada waktunya kita melakukan pujian penyembahan dengan bersorak-sorai, dengan melompat-lompat. Memang semua itu baik, semua itu adalah ada waktunya sendiri. Tapi ada waktu yang penting dalam kehidupan Kristen untuk berdiam dan menyendiri. Untuk berdiam dan menyendiri di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, untuk menerima dari Dia. Apabila kita menerima dari Dia, kita menghentikan semua kesibukan kita. Kita berhenti untuk buru-buru dalam hidup kita. Kita dengan sengaja meluangkan waktu. Tidak apa-apa apabila kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Melakukan semua tugas-tugas kita itu tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kita bisa meluangkan waktu. Yesus itu sibuk. Yesus itu punya banyak kesibukan. Tapi prioritas Dia jelas. Prioritas Dia adalah untuk meluangkan waktu dengan Bapa, untuk berdiam dan mendengar dari Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu meluangkan waktu untuk melakukan silence and solitude, atau berdiam dan menyendiri. Kita coba cari waktu di mana kita bisa berdiam, bebas dari suara-suara, bebas dari HP, bebas dari semua gangguan-gangguan, di mana kita bisa mendengarkan, bisa berdiam dan mendengarkan dari Tuhan, dan bisa menyendiri sendiri bersama Tuhan dan memasuki hadirat-Nya. Alkitab berkata bahwa apabila kita tidak menyangkal diri kita, maka kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Yesus berkata, apabila engkau tidak menyangkal dirimu dan memikul salibmu, maka engkau tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Jadi saudara-saudara, silent and solitude atau berdiam dan menyendiri ini adalah sebuah bentuk dari penyangkalan diri. Karena ada dua tipe penyangkalan diri yang terjadi. Pertama, kita harus mengorbankan kesibukan kita, keinginan-keinginan kita untuk maju, untuk cepat selesai, untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk menenangkan diri, untuk melambatkan diri, untuk mendengarkan dari Tuhan. Jadi ini adalah suatu bentuk dari penyangkalan diri. Kita menyangkal diri kita bahwa kita tidak mau berusaha terus-menerus bekerja supaya kita mendapatkan sukses atau mendapatkan keberhasilan, tapi tidak bisa mendengarkan dari Tuhan. Jadi apabila kita meluangkan waktu untuk mendengarkan dari Tuhan, maka ini adalah suatu bentuk dari penyangkalan diri. Kemudian, ini juga adalah penyangkalan diri dari suara-suara. Karena kita hidup di dalam suatu dunia yang penuh dengan suara-suara, penuh dengan kebisingan, penuh dengan perkataan. Apabila kita bangun pagi, biasanya hal pertama yang kita lakukan adalah kita cek HP kita. Ada WhatsApp masuk, kita cek sosial media, Facebook, Instagram, TikTok. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Kita sudah sangat terbiasa dengan suara-suara, dengan bunyi-bunyi, dengan hal-hal yang langsung menarik perhatian kita. Tapi apabila kita harus berdiam, kita harus menyangkal diri, maka ini adalah suatu tantangan buat banyak dari kita. Oh, kita kalau tidak ada HP itu kita tidak tahu mau ngapain, mau berbuat apa. Seolah-olah kita kehilangan arah kalau kita tidak melakukan sesuatu, atau tidak menonton sesuatu, atau tidak terlibat dalam sesuatu. Tapi ini adalah satu bentuk penyangkalan diri yang baik untuk diri kita, saudara-saudara. Jadi di gereja kami, Gereja City Harvest, Pastor Kong sudah berkhotbah tentang silence and solitude, untuk berdiam, untuk menyendiri, untuk meluangkan waktu mendengarkan dari Tuhan. Dan banyak dari kami sudah menerapkannya, sudah melakukannya, dan sudah diberkati. Saya pribadi, saya meluangkan waktu sekitar 1 jam, 2 jam sehari untuk pergi, karena saya tinggal hidup di dekat pantai. Jadi saya kadang pergi ke pantai, atau saya pergi ke park, ya, ke taman-taman yang di dekat rumah saya. Dan saya dengan sengaja untuk tidak membawa HP saya. Karena saya tahu apabila saya pegang HP, saya tidak akan silent dan solitude sepenuhnya. Dan saudara-saudara, apabila saya pergi meninggalkan HP saya di rumah, saya pergi ke pantai atau saya pergi ke park gitu ya, untuk mencoba mendengarkan dari suara Tuhan, saya merasa sangat lebih tenang, lebih damai dalam jiwa saya, dalam batin saya. Saya merasakan bahwa saya menerima suatu peristirahatan yang baik dalam hidup saya. Karena apabila kita melihat HP, kadang kita merasa bahwa kita beristirahat, tapi sebenarnya kita tidak beristirahat. Mata kita lelah, pundak kita tegang, leher kita tegang, dan kita capek ya. Semakin kita pikir kita benar-benar beristirahat, tapi kita tidak beristirahat. Jadi apabila kita berhenti melepaskan HP itu, waktu saya melepaskan HP tersebut, saya merasa bahwa saya lebih tenang, saya lebih beristirahat, jiwa saya lebih tenang, pikiran saya lebih tenang. Dan saya meluangkan waktu 1 jam, 2 jam
jauh ya dari pekerjaan, dari hal-hal yang perlu saya lakukan, saya merasa ada kedamaian dalam hati saya yang saya tidak rasakan apabila saya terus-terusan sibuk. Dan ini juga berbeda sekali dengan apabila kita hanya berdoa biasa di rumah dan kita sibuk minta Tuhan tolong bantu ini, Tuhan tolong bantu itu. Waktu saya pergi untuk berdiam dan menyendiri, untuk silent dan solitude, saya berhenti, saya berusaha mendengarkan dari Tuhan, berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam, pribadi Dia lebih dalam, bukan untuk sibuk mencari kebutuhan-kebutuhan saya. Saya merasa ada suatu ketenangan dan kedamaian yang berbeda dalam hidup saya. Dan banyak dari teman-teman kami yang juga merasakan hal yang sama. Bahkan oleh sebab itu, Pastor sangat mendorong kita, Pastor Kong sangat mendorong kita untuk melakukan silent dan solitude tersebut. Mungkin saudara juga mau mencoba, matikan HP saudara, tinggalkan di rumah, bawa jam tangan biasa yang bukan smartwatch ya, tapi dumb watch ya, bukan jam tangan pinter, tapi jam tangan bodoh gitu ya. Asal bisa tunjukin waktu nggak apa-apa. Meluangkan waktu, apakah 1 jam, 2 jam, atau kalau saudara punya waktu lebih banyak bisa 3-4 jam, atau bahkan beberapa hari untuk silent dan solitude, akan membawa suatu kebaikan yang sangat luar biasa untuk jiwa saudara, untuk membawa suatu ketenangan luar biasa dalam jiwa saudara. Jadi saat kita menyangkal diri kita dari suara-suara, kita menerima kedamaian dari Tuhan. Saat kita berpuasa dari suara-suara, dari panggilan notification dari sosial media, kita menerima suatu peristirahatan dari Tuhan. Kita menerima suatu kedamaian dari Tuhan. Jadi Alkitab berkata di Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kata tenang di sini adalah dalam bahasa aslinya adalah dumia, yang bisa diartikan menunggu dengan berdiam, atau juga bisa diartikan beristirahat. Jadi apabila kita buka Alkitab kita di NIV, kata tenang ini diterjemahkan sebagai rest atau beristirahat. Tapi kalau kita buka NKJV, kata tenang ini diterjemahkan sebagai silently waiting atau berdiam dan menunggu. Jadi apa yang dikatakan ayat ini, apabila kita berdiam dan menunggu, kita memasuki suatu peristirahatan dari Tuhan. Jadi di kitab Matius Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi peristirahatan yang benar, yang sejati, peristirahatan yang dari Tuhan itu, kelegaan yang datang dari Tuhan itu, bukanlah datang dari kita melihat HP, non-stop ngeliatin sosial media, Instagram. Sesungguhnya itu bukanlah peristirahatan, itu hanyalah membuat kita melupakan sebentar masalah-masalah kita, tetapi kemudian kembali lagi, kekhawatiran kita kembali lagi. Tapi peristirahatan yang sejati itu ada di dalam hadirat Tuhan, dan itu bisa dicapai melalui datang untuk ke dalam silent dan solitude, ke dalam kediaman dan menyendiri di hadapan Tuhan, memasuki hadirat Tuhan untuk mendengar daripada Tuhan. Jadi HP kita bukanlah peristirahatan sejati, hadirat Tuhan adalah peristirahatan sejati. Saat kita menyendiri, kita bisa lebih lagi mendengar dari Tuhan. Sebuah kesaksian saya, karena saya sering lebih sering menyendiri lagi, saya ke pantai, kadang saya berusaha mendengarkan dari Tuhan, dan saya merasakan bahwa pada saat berdiam dan saat saya menyendiri, saya bisa mendengarkan lebih baik dari Tuhan, karena suara-suara itu sudah mati. Jadi saya masih ingat saya sedang di pantai, saya tidak membawa HP, saya pergi hanya membawa jam tangan, saya duduk di tepi pantai, saya hanya berpikir dan bertanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Dan saya melihat pantai tersebut, melihat, oh ini pantainya indah ya Tuhan. Tuhan, luar biasa sekali Engkau yang menciptakan pantai ini. Kemudian saya mulai berpikir, bukan hanya pantai ini yang Engkau ciptakan, tapi seluruh dunia ini penuh keindahan alam. Penuh keindahan alam. Bahkan alam semesta yang besar, jagat raya yang besar, planet-planet dan bintang-bintang, itu sangat luar biasa, sangat besar dan luar biasa. Dan saya baru memahami, baru merenungkan betapa besarnya Tuhan yang bisa membuat semuanya ini. Betapa besarnya Tuhan yang bisa menciptakan semuanya ini. Sebelumnya saya tahu dalam pikiran saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan. Saya tahu secara teori bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan. Tapi pada saat saya merenungkan dan memuji Tuhan di dalam kesendirian saya, kesunyian saya, di tempat sunyi saya, pada saat saya berdiam dan saya merenungkan hal-hal ini, saya baru melihat dalam jiwa saya bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang besar.
dan Dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya bahwa aku, Tuhan yang besar yang menciptakan semuanya itu, aku tinggal di dalam Engkau. Itu menjadi suatu pewahyuan yang luar biasa buat saya juga. Sebelumnya saya tahu secara teori waktu saya baca Alkitab bahwa Tuhan itu diam di dalam saya, bahwa Tuhan itu ada tinggal di dalam roh saya. Saya tahu karena itu saya pernah baca di dalam Alkitab dan saya sudah agak lama di dalam gereja, jadi secara teori saya tahu. Tapi pada saat saya merenungkan dan pada saat Tuhan berbicara wahyu tersebut ke dalam saya melihat dalam suatu dimensi yang baru bahwa Tuhan yang besar itu tinggal di dalam saya, dan Dialah Tuhan yang luar biasa dan yang tinggal di dalam saya. Apa yang harus saya khawatirkan? Apa yang harus saya takutkan? Masalah-masalah dalam pekerjaan, masalah-masalah dalam bisnis, masalah-masalah dalam keluarga, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan Tuhan yang besar yang di dalam hati saya, yang hidup di dalam saya. Jadi pada saat kita merenung bersama Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita dan membawa kita masuk ke dalam satu kebenaran-kebenaran yang benar. Kita bisa meluangkan waktu merenungkan kebesaran Tuhan. Kita bisa meluangkan waktu merenungkan betapa besarnya Tuhan mengasihi kita. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kedengarannya seperti dasar, basic gitu ya. Tapi kadang kita tidak benar-benar menerimanya dalam roh kita karena kita belum merenungkannya secara dalam. Jadi waktu kita meluangkan waktu, kita pergi silent dan solitude. Kita berdiam, kita menyendiri. Mari kita coba mendengarkan dari Tuhan, menerima dari Tuhan. Dan saya sangat diberkati untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini, melakukan praktek-praktek ini, praktek silent dan solitude, yaitu berdiam dan mendengarkan dari Tuhan. Dan satu hal yang saya juga alami waktu saya melakukan silent dan solitude ini, pada hari, karena sering dilakukan ya, dilakukan tiap hari gitu. Jadi ada hari-hari tertentu di mana saya menerima hal-hal yang berbeda. Jadi ada suatu hari yang saya ingat bahwa Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang suatu kegagalan bisnis yang telah saya alami sebelumnya. Jadi saya meluangkan waktu sekitar 5 tahun di dalam bisnis tersebut. Tapi kemudian bisnis tersebut tidak berhasil sesuai dengan apa yang saya harapkan. Meskipun saya sudah bekerja dengan sedemikian kerasnya. Saya bekerja dengan sangat-sangat keras, tapi tetap saja gagal. Saya sudah berdoa banyak, tapi tetap saja gagal. Dan saya merasa kecewa. Tapi kemudian meskipun saya kecewa, saya tutupi kekecewaan saya itu dengan kesibukan berikutnya, dengan bisnis berikutnya, sibuk dengan usaha yang berikutnya, sibuk. Tapi ada hal-hal di dalam hati saya yang belum saya bawa ke hadapan Tuhan, kekecewaan saya tersebut. Dan Tuhan membawa dan mengingatkan saya kembali kepada hal-hal tersebut. Dan mengingatkan saya bahwa hal-hal ini saya belum bawa ke dalam Tuhan. Dan Tuhan membawa kesembuhan dalam hati saya. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, ini yang saya kecewa dulu waktu itu. Kemudian Tuhan berkata kepada saya bahwa meskipun bisnisnya tidak berhasil, tapi bagaimana saya sudah bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana saya sudah berubah dan saya sudah menjadi semakin rohani. Hal-hal tersebut adalah berharga untuk Dia di mata Dia. Dan perkataan Tuhan tersebut kepada saya menguatkan diri saya sekali lagi. Jadi saudara-saudara, saya sudah sangat diberkati karena saya mengikuti pengajaran Pastor Kong untuk melakukan silent dan solitude ini, untuk berdiam, untuk mendengarkan dari Tuhan. Oleh karena itu, saya juga mau menguatkan kalian semua di gereja Community Harvest Church di Surabaya untuk juga meluangkan waktu. Mari kita sama-sama meluangkan waktu, mematikan HP kita. Apabila saudara tidak sibuk sekarang, mungkin sedang mencari pekerjaan, saudara punya lebih banyak waktu di tangan, cobalah, berhentilah buang waktu di HP, di sosial media. Matikan HP Anda, carilah tempat yang sepi, luangkan waktu untuk mendengarkan dari Tuhan. Tidak perlu berdoa keras atau berdoa terus-menerus atau meminta Tuhan untuk ini, untuk itu. Tapi tenangkan jiwa kita. Dengarkanlah dari Tuhan, tanyalah Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau katakan kepada saya? Atau mulailah memuji Tuhan akan kebesarannya, akan kehebatannya. Atau mungkin kita bisa mencari ayat Alkitab yang kita bisa renungkan, dalamkan. Dan saya percaya pada saat kita meluangkan waktu, apakah di tengah-tengah kesibukan kita atau di tengah-tengah ketidaksibukan kita, apabila kita meluangkan waktu khusus untuk Tuhan, kita bisa menerima dari Tuhan hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan, hal-hal yang luar biasa. Mungkin Dia bisa membawa kesembuhan ke dalam hati saudara, atau Dia bisa membawa pewahyuan yang baru dalam hati saudara. Kebenaran-kebenaran bisa menjadi real, menjadi nyata dalam hidup saudara. Saya percaya bahwa ini adalah firman yang mau disampaikan kepada Tuhan, kepada saudara. Bahwa saudara harus
sebaiknya meluangkan waktu. Berhentilah sibuk, berhentilah disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna juga. Tapi meluangkan waktu untuk berdiam di hadirat Tuhan, untuk mendengarkan dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Mari saya berdoa untuk saudara di tempat ini. Bapa di dalam Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini. Tuhan, biarlah di dalam mereka ada suatu keinginan untuk mendengarkan dari Engkau kembali, untuk mengenal pribadimu lebih dalam, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk meluangkan waktu, untuk mendengar dan menerima dari Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya ada suatu perubahan, ada suatu kedalaman lagi, yang lebih dalam lagi hubungan dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang di tempat ini. Berkatilah mereka supaya mengenal Engkau lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.